Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kias sebagai dalil hukum. Yang pertama yaitu definisi kias. Kata kias merupakan definisi atau bentukan dari kata Arab kasa, artinya mengukur. Selain kasa, kata yang sama artinya dengan mengukur adalah at-taqdir dan at-taswiyah yang bermakna menyamakan. Di dalam kitab Ushul Fiqh karangan Profesor Muhammad Abu Zahra, ia mengatakan secara istilah kias didefinisikan sebagai menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Dalam kitab Ushul Fiqh Al-Muqarrah Mazahib fi Usul karya Dr. Handus Romli SAMAG, ia menyatakan kias memberlakukan ketentuan yang ada pada pokok asal kepada cabang persoalan yang baru yang tidak disebutkan nas karena adanya persoalan ilat keduanya. Nah, dari berbagai definisi kias baik dari ulama klasik dan ulama kontemporer, mereka bersepakat bahwa proses penetapan hukum melalui metode kias bukanlah menetapkan hukum dari awal atau isbat al-hukm wa insa'uhu, melainkan hanya menjelaskan hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya jelas. Yang kedua yaitu mengenai kedudukan kias sebagai dasar hukum yang membolehkannya sebagai dasar hujah, yaitu dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasuli wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu taqwila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dari ayat di atas dapat diambillah pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin agar menetapkan segala sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jika tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, hendaklah mengikuti pendapat ulil amri. Jika tidak ada pendapat ulil amri, boleh menetapkan hukum dengan mengembalikannya kepada Al-Quran dan hadis, yaitu dengan menghubungkan atau membandingkannya dengan yang terdapat dalam Al-Quran dan yang terdapat di dalam hadis. Yang kedua itu dijelaskan di dalam hadis, yaitu setelah Rasulullah SAW melantik Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman, beliau bertanya, qala Rasulullah SAW, kaifa taqdi idza aradallahu qada'un? Qala al-qada' bi kitabillah. Qala fa illam tajid fi kitabillah, qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa illam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah, qala ajtahidu ra'i wala alu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah ilima yarada Rasulullah. Yang artinya beliau bertanya, dengan apa engkau memutuskan suatu hukum ketika dihadapkan suatu masalah kepadamu? Mu'adz berkata, aku putuskan dengan kitab Allah Al-Quran. Bila tidak kutemukan, maka dengan sunnah Rasulullah. Bila tidak kutemukan, maka aku berijtihad dengan pendapatku dan seluruh kemampuanku. Maka Rasulullah merasa lega dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik
kepada utusan Rasulullah yaitu Mu'az dalam hal yang diridai oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Maksud hadis di atas adalah karena Rasulullah menyetujui Mu'az untuk berijtihad dalam memutuskan hukum yang tidak ditemukan nasnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ijtihad untuk mendapatkan suatu hukum termasuk diantaranya adalah qiyas. Nah, yang ketiga yaitu kategorisasi qiyas. Qiyas itu memiliki beberapa macam. Yang pertama, qiyas aula. Yang kedua, qiyas musawi. Yang ketiga, qiyas al-adwani. Yang keempat, qiyas dialah. Dan yang terakhir, qiyas sibihi. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.